bisa kalian lihat sangat-sangat Apa? ono singkat seken. Ini namanya multifungsi, Mas. Kalau punya sampean kalau ini apalagi buat cewek-cewek ya, buat cewek-cewek yang dipakainya, duh aku nggak gawa kocok ate make upan yo opo piye kijal peh gitu. Jadi langsung Peh ngono ya. iya. Karena memang ya ini kan produk lokal, Mas. Iya. Ini produksi Jember ini, Mas. Ini puger, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Ini ada apa ini, Mas? Nah, kok tertata seperti ini lagi? Ini ada ya apa? ini akan kita menghidupkan kembali nih. Menghidupkan apa? Menghidupkan sesuatu yang mati. Iya, Vakum, Mas. bukan mati, vakum, tapi kita akan menghidupkan kembali segmen ini yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Waduh, Khususnya di YouTube ini. Segmen Ojo di banding-banding. Jadi segmen ini itu adalah simpelnya membandingkan dua produk dari sebuah brand ya. Dua produk laptop. Ini untuk menilai mana yang lebih unggul. Sebenarnya semuanya unggul, tapi kita kasih tahu ke penonton mana unggulnya di mana, di titik mana, yang kurang di mana. Itu kita fair-fairan di sini, Mas ya. Ya, betul. Jadi di sini kita juga tidak disponsori oleh brand. Emang ada sponsori, Mas? Gak tahu. Jadi ini teman-teman kita ini pure pengetesan kita, pure dari pendapat kita. Pokoknya semua yang kita tes di sini adalah nggak ada yang ditutup-tutupi dan nggak ada yang kita kurang-kurangi. Oke. Gitu. Jadi untuk kali ini, jadi OBB ini sudah ada di episode ke-7 ini, Mas ya. Saat ini. Episode ke-7. Ya. Dan di depan kita ini ada dua buah laptop yang akan kita banding-bandingkan mana yang terbaik. Ya. Oke. Bukan mana yang terbaik sih. Mana itu yang tadi lebih... mana yang lebih di titik mana dia lebih unggul, di titik mana dia kurang kayak gitu. Betul sekali. Jadi, ada apa aja ini, Mas? Jadi yang pertama di brand di depan kita ini ada Advance Soulmate, Advance Soulmate Plus ya. Jadi ada dua tipe, Soulmate biasa sama Soulmate Plus. Dan yang satunya ini adalah laptop dari Axio Hype 1. Axio Hype 1 melawan Advance Soulmate Plus. Nah, seperti apa pembahasan dari keduanya ini dan seperti apa perbandingan dari keduanya? Tonton video ini sampai habis dan selamat datang di Ojo dibanding-banding ke episode 7. Oke teman-teman, jadi langsung saja sebelumnya disclaimer ya di sini. Setiap episode EPB kita tidak berusaha menjatuhkan salah satu dari brand. Pokoknya yang kalian tawarkan dari masing-masing brand itu, betul? Ya kita uji. Betul. Hasilnya gimana? Ya itu yang kita sampaikan. Ya betul. Ya, jadi dan kita juga di sini tidak ada pengetesan ini, tidak ada yang kita lebih-lebihkan dan kita kurang-kurangkan. Oke. Jadi pure ini murni pengetesan dari kita. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang Mas itu kurang begini, silakan aja komentar di bawah. Dan kita ini khususkan untuk kepada semua brand. Kita di sini tidak ingin menjelekkan brand kalian, tidak ingin menjatuhkan brand kalian. Intinya kita hanya ingin mengetes apa yang kalian tawarkan. Begitu kira-kira. Dan kita bahas seperti halnya yang di awal tadi, ada dua laptop ini. Betul. Dua laptop ini itu adalah laptop entry level, Mas. Betul sekali. Harganya spill dulu nih harganya. Ya. 2 jutaan aja. 2 juta ini dua-duanya 2 jutaan juga ya? 2 jutaan. Oke, 2 jutaan udah dapat laptop nih. Nah, mana sih yang terbaik menurut kita? Ya. Nanti seperti biasa kita akan skor nih dari masing-masing. Betul. Pengujian kita. Nanti ada desain, performa, pokoknya semuanya kita uji. Skor. Mana yang lebih unggul kita kasih poin 1. Ya, betul. Oke, kita langsung aja. Milih sing di. Loh, ini sudah. Oh, sesuai. Ya, sesuai tempat sudah. Oke. Berarti saya adalah tim Axio dan saya juga tim Advan ya. Tim Advan. Saya bela mati-matian sekarang Mas ini, Mas. Siap. Oke. Axio di hati ya. Cerut gini. Sama Advan di hati. Menjilat dulu siapa tahu ya, dilirik brand gitu loh. Oke. Kan ini lokal, Mas. Oh ya, ingat ya. Advan dan Axio adalah produk lokal. Oke. Kita lanjut.
Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu desain. Oke Mas, di bagian desain ini siapa dulu? Ya, Anda dulu lah yang mengagung-agungkan si Axio ini. Menurut abjad itu Mas. A kan sama-sama nih. Bareng berarti. Advan sama Axio enggak, tapi huruf keduanya ini D Mas. Oh, saya jadi dulu. Ini dulu ya. Ini AX. Oke, enggak masalah, Ya, silakan. Oke, enggak apa-apa. Kita duluan teman-teman dan kita nanti akan beri ultimatum. Waduh. Oke, yang pertama ini akan kita bahas dulu dari segi desainnya. Dari desain Advance Soulmate Plus. Jadi teman-teman perlu ingat ada dua tipe, ada Advance Soulmate biasa dan juga ada Soulmate Plus. Jadi perbedaannya hanya di storage-nya saja. Jadi untuk desainnya seperti ini teman-teman, cukup tipis dan cukup ringan. Beratnya hanya cuman 1,4 kg aja untuk laptopnya aja, dan untuk ketambahan chargernya ya sekitar 1,5an lah ya. Terus chargernya cuma 100 gram Mas? Iya. Mas? Iya Mas, kecil itu Mas. Oke, dan untuk desainnya ini simple banget dan nggak ada yang istimewa sebetulnya, hanya tipis, ringan. Bahannya itu aja. Apa, Mas? Dan untuk bahannya ini kebanyakan di polikarbonat atau bahasa Inggrisnya itu plastik ya. Kebalik Mas, plastik bahasa Inggrisnya polikarbonat gitu loh Mas. Dan untuk bezelnya seperti ini teman-teman, bezelnya cukup tipis dari samping, dan untuk atasnya juga seperti ini. Tebel itu Mas? Ya lumayan lah daripada laptop-laptop yang lama-lama tuh. Tak inceng Mas aku. Oh iya foto. Terus juga untuk seperti biasa laptop-laptop yang baru-baru sekarang ini adalah di bagian webcamnya. Webcamnya dia memiliki privacy shutter atau penutup. Tutup webcam. Gitu. Semua hampir laptop sekarang sudah ada semua. Dan untuk emblemnya di sini hanya Advan di sini dan juga ada di belakang. Belakang apa Mas? Ya. Di pojok Mas. Dan di sini juga ada tulisannya Soulmate atau memberitahukan adalah tipenya. Terus untuk keyboardnya. Nah, keyboardnya ini ya dulu lah Mas. Oh iya, keyboard wes. Keyboard dulu lah. Keyboardnya seperti ini teman-teman. Gede-gede Mas. Cukup luas dan cukup nyaman untuk diketik. Ya dibilang murah nggak murahan, dibilang mahal ya nggak kemahalan gitu. Terus standar lah. Standar laptop 2 jutaan. Dan untuk touchpadnya dia center to body ya, bukan center to keyboard, dan cukup luas, cukup fleksibel lah, nyaman. Dan terus kita lanjut ke portnya. Nah, portnya ini yang mungkin bisa dibilang sedikit lebih istimewa daripada ya inilah. Gitu ya. Oke. Nanti kita ultimatum ya di bagian portnya ya. Oke, untuk yang sebelah kanan, dari sebelah kanan dari laptopnya di sini ada 2 kali USB Type A, terus juga ada audio jack dan Kensington lock. Type A-nya satu. Type A-nya ini yang satu yang sebelah kanan itu USB 2, yang satunya USB 3. Oh ya. Gitu. Dan untuk yang sebelah kiri itu ada DC in charger, ada USB Type A lagi, yang USB-nya USB 3 juga. Jadi ada Type C-nya ada berapa? Bukan Type C, Type A. Oh, Type A. Type A-nya itu yang sebelah kiri itu ada satu USB 3, USB Type A-nya. 2 USB Type A, USB 3. Ya oh iya, yang ngono pokoknya. Pokoknya intinya USB Type A ini ono telu. Betul. Duanya itu USB 3. 3 ya. Gitu. Biasanya kan ya USB 3-nya cuma satu. Ya. Terus ada port HDMI dan juga ada USB Type C 1. Oh, 1. Nah, gitu sih. Untuk kelengkapan portnya seperti itu, dan untuk desainnya seperti ini. Bisa kalian lihat sangat-sangat apa? Ono singkat seken. Jadi itu untuk dari segi desainnya dan port-portnya dan juga dari model laptopnya seperti ini. Jadi bisa kalian nilai sendiri sekeren apa laptop Advance Soulmate ini dan sepremium apa. Jadi teman-teman, premium cocok lah ini buat anak sekolah SD, SMP, SMA ya. Oke. Dan untuk selanjutnya bisa kita lihat saja di brand sebelah seperti apa ya yang ditawarkan. Apakah lebih unggul atau tidak? Jelas, Mas. Tidak bisa. Dengarkan ini pemirsa yang terhormat dan perhatikan secara mendetail. Oke. Dari segi desain memang keduanya ini memiliki bentuk umum clamshell atau laptop standar lah. Betul. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan di Axio Hype yang harganya cuma 2 jutaan ini ya. Dia sudah menganut desainnya Axio Z series ini, Mas. Z series bagus lah, Mas. Bagus. Dibandingkan dengan sebelumnya produk dari yang sama Axio. Z series itu luar biasa. Nah, desainnya ini teman-teman itu
mirip banget dengan Z series dengan emblem Axio yang dengan logo barunya itu ditaruh di pojok. Ini corner ini, Mas. Terus kemudian untuk materialnya ini besi ini. Anunya, engselnya. Ya, engselnya besi. Sama juga. Kalau material body baik itu atas maupun bawah itu dia pakai material polikarbonat. Ya. Plastik atau polikarbonat. Nah, aku ben gak kebalik, wis. Terus sama berarti, Mas. Beratnya sama ya. Beratnya ini sama, teman-teman. Ya. Ini 1,4. Ini klaim dari beberapa website. Ya. Dan kemudian untuk keyboardnya juga ya ini tatanannya sebenarnya sama, persis sama sih, Mas, mirip. persis Mas modelnya, Mas. Ya kan? Kayaknya memang untuk lokalan itu keyboardnya semuanya sama ya. Nah, ini yang membedakan. Touchpadnya ukurannya lebih gede dari si Soulmate nih, si Axio. Jadi lebih lega. Kalian misalkan mau dulek-dulek yo, keliling jarinya itu sampai gini-gini itu masih cukup, Mas. Kalau ini kan agak sempit. Lebih besar ini toh. Kemaru ini, Mas. Lebih luas toh. Kemaru. Posisinya center to body juga. Jadi ya cukup lumayan enak kalau misalkan dipakai untuk ngetik sama mengontrol kursor. Ya. Nah, begitu. Dan kemudian kelengkapan portnya. Iki rungono iki ya. Kelengkapan portnya. Oke. Di bagian sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada Kensington lock, kemudian ada 2 kali USB Type A. Ya. Yang salah satunya itu USB 3.0 plus USB Type C. Nah, itu Mas, USB Type A-nya ada berapa? 2. Type C-nya? 1. Oke. Sebelah kiri. Ya. Ada jack audio. Ya. Ada port DC in. Ya. Ada USB Type C lagi. Ya. Berarti berapa Type C-nya? 2. Terus ditambah lagi USB Type A. Yang ini itu 3.0 juga. Berarti USB Type A-nya? 2 tambah 1? Ini kan 1 di sini, Mas. 2, Mas. Loh. Oh, iya. 3 juga berarti, guys. 3. Type C-nya berapa? Type C-nya 2. Oke, jadi di sini teman-teman, USB Type C-nya itu ada 2. USB Type A-nya ada 3. Lebih lengkap mana kalau kayak gitu portnya? Kan lengkap juga, Mas, cuman cuman apa? Bukan apa namanya? Ya cuman itulah apa? Gitulah, teman-teman. Dan juga untuk Axio ini juga dilengkapi dengan privacy shutter. Ya, mirip kayak Advan ya. Cuman modelnya desainnya aja yang beda. Kalau ada yang beda ini, Mas. Kalau di Axio itu ada di atas sini untuk slidernya. Ya kan? Kalau di Advan tadi ada di frame-nya. Iya. Oke, itu ya teman-teman. Kira-kira untuk desain ini unggul yang mana, Mas? Kalau desain sih kalau saya bilang ya, Mas ya, dari desain yang kita lihat, dari luarannya itu mirip menurut saya. Untuk desain ya kita gak usah kasih gak usah kasih poin karena itu adalah selera kalian. Selera masing-masing. Ya, kita nggak bilang ini bagus ini enggak. Jadi kalian bisa menjabarkan sendiri mana yang paling bagus buat kalian. Ada yang lebih suka Advan, ada yang lebih suka Axio, itu semuanya tergantung teman-teman. Pokoknya kita sampaikan seperti itu untuk desainnya. Begitu. Betul sekali. Oke. Lanjut kita ke poin kedua yang akan kita bahas di 2 laptop ini. Betul. Nah, yang satu ini kita poin, Mas. Ya dong. Kita poin. Langsung kita masuk ke display. Oke, untuk displaynya nih atau layarnya ya. Atau layarnya. Jadi ini ada beberapa perbedaan dari. Sampaikan dulu lah punya Anda atau punya saya dulu. Sampaikan dulu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita menang ya tim Axio Advan sampean. Jadi ini besar layarnya 14 inci. 14 inci dengan resolusi QHD. QHD tengok Arab. 2 jutaan teman-teman ya, nggak usah terlalu berlebihan mengharap. Ini resolusinya HD, tapi menurut saya ini udah cukup dipakai untuk nonton, kebutuhan untuk office, kebutuhan kayak gitu-gitu standar udah sangat cukup. Terus kemudian brightness-nya ini 250 nits. Dan yang paling penting ya. Ini anti glare. Jadi kalau dipakai kayak gini tuh, nah ini nggak mantul nih, nggak terlalu mantul. Dia itu terkena sinar itu ya, Mas ya. Seret, itu. Ya, berpendar. Ya, Mas, ya. Ini. Oh, gini berarti. Cahaya itu berarti gerakannya gini, Mas. Menurut ilmu fisika yang saya pelajari gitu, Mas. Terus mendal. Ya. Mendal itu apa? Pendar. Oh, pendar. Saya dengarnya bukan mendal, Mas. Duh, kah. Jadi begitu untuk layarnya. Punya semen gimana? Gak ada istimewa berarti ini. Apa itu aja berarti. Loh, Excel 180 ketinggalan. Ya Allah, punya semen sama juga, Mas. Oh, podo. Ya wis lek ngono. Oke.
Jadi itu ya untuk dari segi layarnya di Axio. Sekalian Mas, webcam Mas. Jadi dari segi webcam si Axio ini Mas ya, dia memiliki resolusi 1200p 30 fps. Loh, ternyata teman-teman webcamnya luar biasa. Tapi tetap ya ketika kalian pakai webcam laptop itu harus wajib cahayanya bagus, terang benderang. Nah, kayak gini nih, kayak yang kita pakai ini sekarang itu luar biasa nanti hasilnya. Sekali. Begitu. Gimana kalau punya sampean? Apa? Webcamnya HD? Sama juga, Mas. Coba terangkan. Sama juga. Oke. Iya, terangkan. Oke, kita lanjut. Untuk si Advan ya, dari segi layar ya, dari segi layarnya dulu. Untuk segi layarnya sama plug juga sama si Axio. Jadi untuk resolusinya dia di HD. Dari seperti di harga laptop 2 jutaan dan juga untuk kualitas webcamnya itu sama-sama 1200p 30 fps-an. Jadi juga apa namanya ya? Jadi lumayan bagus lah Mas. Lumayan bagus. Yang penting cahayanya ini, aja. Dua-duanya ini punya webcam yang udah cukup dipakai untuk kegiatan Zoom meeting. Zoom meeting, betul sekali. Dan ini ada juga apa namanya? Ada perbedaan di segi layarnya. Jadi ini selera sih untuk teman-teman ya. Apa ini? Sepertinya ini teman-teman ini akan menang Axio ini ya. Tidak bisa. Terus ini untuk layarnya yang sebelah itu untuk permukaan layarnya dia menggunakan anti glare. Dan kalau yang si Advan ini dia masih non anti glare gitu. Nah, itu apa selera teman-teman. Ada plus minusnya. Jadi teman-teman gitu kalau misalkan laptop yang menggunakan anti glare itu biasanya untuk warnanya itu sedikit agak berubah. Dan untuk yang tanpa anti glare itu untuk warna lebih tajam. Tapi Mas ya. Apa Mas? Misalnya ketemu sama apa namanya cahaya-cahaya kayak gini, wis mantul gak karu-karuan Mas. Ini kan ngapain juga? Ono, koco laptop, layar laptop itu dipakai berkaca bercermin. Ini namanya multifungsi Mas. Kalau punya sampean kalau ini apalagi buat cewek-cewek ya, buat cewek-cewek yang dipakainya, duh aku nggak go kocok ke make upan yo opo piye kijal peh gitu. Jadi langsung ngono ya. Iya. Gitu. Jadi ya selera lah teman-teman ya. Jadi untuk plus minusnya itu tadi kita anggap sama lah Mas ya. Anggap sama, tapi kita poin ya. Baik itu anti glare maupun yang apa namanya glare. Nah, itu teman-teman selera lagi kembali ke Betul. Kalian. Dan kita poin ya, tetap kita poin meskipun keduanya ini memiliki layar yang mirip. Betul. Jadi poinnya berapa Mas? Poinnya adalah Advan 1 dan Axio Hype 1. Kita masuk langsung ini Mas ke pembahasan selanjutnya yang ini mungkin akan menjadikan kita bertengkar lagi nih Mas. Kita masuk ke bagian spesifikasi atau performa. Oke. Untuk spesifikasi yang diusung oleh Advan Soulmate ini, pertama tadi desain sampean duluan ya. Layar aku dulu. Balik lagi kita kasih Soulmate gak apa-apa ya. Oke. Untuk spesifikasi yang ditawarkan dengan laptop harga 2 jutaan di Advan Soulmate ini ya. Tentu Mas ya. Ya standar lah, laptop 2 jutaan dia menggunakan prosesor Intel Celeron N4020. Celeron? Iya dong, punya sampean apa? Celeron juga. Oke, untuk prosesornya ya itu tadi N4020 dengan 2 core. Dan untuk RAM-nya sendiri dia 4 GB. 4 GB. Dan untuk storage-nya nih yang paling istimewa. Jadi storage-nya ini adalah ada 2 storage di sini yang langsung dipasangkan di sini. Yang pertama itu eMMC 128 GB dan ada juga storage tambahan 256 GB SSD M.2 SATA. Jadi langsung ada storage tambahan, tinggal ditambahin aja 128 dan 256. Ini juga yang membedakan antara plus sama yang non plus Mas. Ya, yang non plus itu cuma 128 GB eMMC. Kalau yang ini eMMC dan tambahan SATA 256 GB dan 128 GB. Tinggal kalian jumlah aja. Berapa tuh? Dan juga untuk grafiknya ini menggunakan grafik Intel UHD 600. Iya. UHD 600. Jadi ya yang penting ya. Ada lah gitulah. Cukup lah. Jadi untuk teman-teman yang dipakai buat editan, ya enggak iso. Ya. Canva iso enggak? Bisa kayaknya. Kalau Canva bisa, tapi kalau Photoshop ya enggak bisa lah. Jangan berharap lebih lah, gitu ya. Yang penting ada, wis cukup pokoknya. Itu monggo untuk Mas Axio. Oke, sekarang saya ya. Tim Axio mana suaranya? Mari kita bakar. Oke. Jadi Axio Hype 1. Wah, prosesor sama. Ya. Intel Celeron N4020. Punya dual core. Betul. Ya kan? Dual core 4 thread kalau nggak salah. Dual core 2 thread kalau nggak salah. Pokoknya itulah ya.
Terus kemudian storage dulu ya saya Mas. Ya, storage-nya 128 GB M.2 SATA. Ya, kan ini MMC. Oke, itu storage oke. RAM. Nah, enggak usah kaget Mas. RAM-nya ini teman-teman, si Axio Hype ini, Hype 1 ini langsung dikasih 8 GB. Sekarang 4 GB dipakai buat buka 5 aplikasi udah kembut-kembut, Bos. Kata ini siapa? Langsung 8 GB loh. 8 GB ya, DDR4 2400. Tapi Mas, apa? Sesuai dengan kebutuhan orang-orang di luar, RAM itu tidak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh itu storage-nya, Mas. Oke, ngomong storage, tenang. Storage-nya Axio Hype 1 ini masih disediakan dual slot. Iya. Bisa di-upgrade loh, teman-teman. Masih beli lagi kan berarti? Yo, tapi ono slotnya. Iya, ngerti. Kalau ini kan enggak usah, tinggal pakai. Ono enggak? Apa? Slot tambahan? Ada. Ada Mas. Tidak ada. Jadi ini antara storage-nya maupun RAM-nya itu sama-sama bisa di-upgrade Mas. Ya. Gitu. Pokoknya luar biasa lah. Ini pokoknya aku cuma minta karena semuanya bisa di-upgrade. Jadi kalian kalau beli Axio Hype itu masih bisa kalian oprak-aprik tuh. Storage kurang di-upgrade, RAM kurang di-upgrade. Gitu. Kalau grafiknya sama ya karena prosesornya sama. Ya, betul. Terus ya itulah pokoknya ya. Ini poinnya gimana? Ya. Secara tertulis kan, itu ini udah kan menang loh. Kita ada plus minusnya, Bro. Ada plus minus. Nih, kalau punya sampean masih bisa dioprek tuh. Mau di-upgrade enak, apanya yang mau di-upgrade juga bisa. Kalau yang ini kita udah tinggal pakai, tinggal mateng udah. RAM-nya 4 loh, Mas. Loh, enggak masalah, Mas. Zaman sekarang RAM 4. Wes ngene ae Mas, gak usah ruwet, langsung ae. Kita masuk ke pengujian ae. Ya Oke. Poinnya dari situ. Mari kita lihat ya. Iya. Oke. Langsung kita. Mana yang lebih banter? Mana yang lebih unggul dan mana yang lebih banteng? Penting mana? Storage atau RAM-nya? Belum tentu RAM gede tuh, ya kan? Ya, oke. Ya kan? Oke, lah kita langsung. Kita masuk ke pengujian pertama yaitu software sintetis. Pengujian pertama software sintetis seperti biasa langsung kita looping aja ini Mas. Looping Zenbench R15 sebanyak 10 kali ya Mas ya. Karena kalau 20 kali semuanya lama ini pengujiannya. Kelamaan Bro. Jadi samain dulu lah Mas. Hasilnya saya dulu nih berarti. Iya nggak apa-apa udah. Kita hasil looping R15 10 kali yang biasanya kita 20 kali itu karena kelamaan ya. 10 kali di Cinebench R15 itu ini cukup mencengangkan dengan spesifikasi yang sama. Rata-rata udah berapa? Rata-rata di hasilnya ini di 112. Oh, 112 loh. Oke, 112 ya. Multicore itu ya. Multicore. Ya. Paling tinggi. 122. Paling tinggi 122, paling dropnya itu di 92 dan dia stabil di 112-an. Kalau di Axio itu looping Zenbench R15 10 kali ya. Angka yang tertinggi itu 1011. 1011 dari mana Mas? Hongkong ah. Jadi angka yang paling tertinggi itu adalah 101. Stabil di 101 Mas. Terus? Ini aneh ini. Terus 101 Mas. 101. Jadi looping pertama dengerin ini. Iya. Itu 99. Terus kemudian sampai looping kedua sampai ke 10 itu stabil di angka 101, 100 gitu-gitu. 110 enggak bisa Mas. Apalah angka itu ya? Lah, bukan masalah apalah angka, tapi ini kan terlihat mana yang paling unggul dan mana yang paling oke. RAM menentukan nggak? Percuma RAM gede Mas. Menentukan Mas, nanti ya. Oke. Di sini aja udah kelihatan. Oke, udah langsung. Oke, saya mengaku kalah untuk looping ya. Poin sini ya. Oke, poin Advan 2, Axio 1. Oke, sekarang. Oke. Kita masuk ke pengujian kedua yaitu CPU Zenbench. Benchmark di CPU Z ya. Single thread-nya berapa? Oh, aku disik lah Mas. Oke. CPU Zenbench single thread di Axio itu 1649 164,9. Multi thread-nya itu 408,7. Bayangkan tuh. Punya sampean berapa? Wajah sampean kok gak enak ngono Mas. Oke. Single thread berapa tadi ya? 164 ya? Ya.
Di sini single trade-nya di 220,3. Ngapusi ya, nah. Apaan sih ngapusi? Ya. Oh iya, multi trade-nya di 423,7. Oke. Aduh, ya Allah. Joget sih lah. Sio, ya apa ini? Laptopmu. Oke. Oke, fine. Oke, poin lagi nih. Poin. Oke, dari setiap pengujian kita poin ya. Siap, oke. Jadi poin yang kita kumpulkan 3 di Advan dan 1 di Axio. Yuk, Axio bisa pasti nyusul ya. Ya, nanti kita buktikan. Oke, lanjut selanjutnya apa Mas? Oh, di Mas. Geekbench. Di pengujian software sintetis selanjutnya adalah Geekbench 5. CPU aja Mas. CPU aja. Single core-nya berapa punya sampean? Single core-nya nih. Di 395. Oke. Kata ngapusi. Piro Mas? 365. Multicore-nya nih yang paling istimewa, 665. Punya Axio Hype 1, single core 395. Musuh 365. Enggak gini Mas. Unggul ini Mas. Enggak, bisa disclaimer dulu. Multicore dulu. Ya, disebut dulu. Multicore-nya itu 478. Kok kalah multicore itu? Oke. Tadi disclaimer dulu. Dengan 395. Ini 365. Sebetulnya info dari Geekbench ini salah bro. Gitu katanya. Ngono Mas. Salah bro. Iki aslinya kuali 395. Nah, aslinya itu sama. Sama teori tekonti gue. Apa anu deh. Karena ini single core-nya. Ngene ae Mas. Ya. Di Geekbench itu karena single core-nya itu menang Axio, multicore-nya menang ini, wis imbang aja lah Mas. Ya apa? Ben aku untuk poin loh. Oke, enggak apa-apa, kita kasih satu-satu supaya ya. Biar enggak terlalu down gitu ya teman-teman. Satu-satu ya. Ya. Jadi skornya sementara adalah 4. Axio 3. Axio 2, Advan 4 ya. Oke. Nah, selanjutnya ini Mas. Ini kita tes kecepatan. Katanya Samen tadi mau percuma RAM gede kalau kecepatan SSD-nya atau kecepatan storage-nya lemah, pret itu kan. Ya kita buktikan aja kecepatan dari eMMC yang dipakai di sini sama yang dipakai SSD M.2 SATA di sini di Axio. Oke. Wis, ngene ae. Aku dhisik sampean dhisik wis. Ngalah aku saiki. Bisa main dhisik lah. Oke. Aku sing ngalah iki. Poin sampe lo ngajak luru ya aku. Oke, siap. Jadi teman-teman, untuk di Axio Hype 1 karena dia pakai sistemnya itu, C-nya itu pakai M.2 SATA, dia untuk kecepatan read-nya, rungokno Mas. Ya. 554 megabyte per second. Kalau write-nya itu 487,9 megabyte per second. Hampir 1:1 nih kecepatan read sama write. Oke. MMC paling ngisori pasti. Oke. Oke. Kok guyu dhisik ngono men. Shock. Oke, kita tes di Dismark di MMC. Oke. Advan ini sistem C-nya itu untuk kecepatan read-nya ya Mas ya. Di 3201. Nah, dan untuk write teman diguyu karo penonton loh Mas. Oke. Untuk read-nya di sini ya karena dia menggunakan eMMC ya. Bahasanya ngono ya eMMC di 302 read-nya. Dan untuk write-nya itu di 248. Gak isi nyebut kan gue. Ya wajar lah teman-teman. Jadi dia karena sistem C-nya dia menggunakan eMMC, ya wajar lah dengan speed seperti itu. Percuma Mas, ono storage ya kan. Storage double ngono, tapi kecepatan C-nya apa yang dipakai sistem kayak gitu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, Mas. Kalau itu kan ini hanya kecepatan baca ketika kalian membuka aplikasi dan namanya ya itulah. Mempengaruhi semuanya memang. Enggak bisa Mas. Mas gini poin kan gawe aku Mas. Hasilnya kan wis bedo. Ikan poin berarti kan kayak aku. Setengah lah gini lah. Oke, poin untuk mengakui kalah ya. Poin untuk Axio Hype 1 ya teman-teman ya. Jadi dari segi storage memang kecepatan daripada eMMC itu di bawah daripada SSD SATA ya. Betul. Dan skornya berapa? Skornya 4 Axio. Mana 4? Axio 3, Advan 4. Wah, pelan-pelan kita menyusul teman-teman ya. Pelan-pelan kita menyusul. Ayo, tak kepreti go. Ayo. Oke.
Pengujian selanjutnya ya kalau benchmark sintetis gitu nggak masuk Mas. Nah kita punya satu data Excel yang Excelnya itu banyak banget di situ udah disediain benchmark untuk menjalankan average kalau nggak salah rata-rata dari data itu. Datanya banyak ini Mas. Kenapa kita menggunakan Excel? Karena Excel kalau datanya banyak gitu ya berat Mas. Oh gitu ya. Berarti kayak karena memang kenapa kita pengetesan real world-nya itu menggunakan Excel karena memang laptop ini diperuntukkan untuk teman-teman yang kebutuhan saja, kebutuhan standar kayak gitu. Makanya kita tes di Excel-nya. Excel, betul gitu. Sekali. Di pengujian Excel ini, siapa dulu Mas? Saya dulu lah. Tunjukkan berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk memproses Excel dengan data sebejibun itu. Kita tunjukkan pesonamu. iPhone Soulmate. Hasil yang ditampilkan oleh si Advan Soulmate ini setelah membenchmark Excel itu muncul waktu. Kesuwen Mas sama ini dantung ngono lho. 430,1 detik. 400 ya, dengan data yang sebanyak itu. Berarti hitungannya berapa, Mas? Sekitar 7 detikan. 7 menitan. Emang ini datanya Excelnya banyak banget. Banyak banget. Dan untuk punya Masnya berapa? Beranikah melawan? Di Hype 1. Yang punya speed SSD tadi yang lebih storage yang lebih kencang tadi ya. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk memprosesing Excel yang kita uji di sini itu 51 detik aja Mas. Tidak bisa. 511,02 detik teman-teman. Jadi gimana? Ayo mana yang mengagung-agungkan storage itu paling penting, Pak? Kok storage paling penting? Ya kesamaan ngomong storage apa Mas? RAM paling gede dan tadi speed rate dan write-nya paling kenceng mana? Oke. Fine. Punya Anda loh 8 menit, selisihnya 1 menit, Bro. Oke. Aku tak iya kamu buat teman-teman ya. Jadi saya legowo. Nah, untuk real world testnya di sini, lah nggak apa-apa. Pemenangnya adalah Advan Soulmate Plus ya. Betul sekali. Skornya jadinya 5-5 Mas ya. 5-5 dari mana Mas? Anda dapat poin dari mana? 5-1. Mak dari 1 aku. 5-3. Oke, kita lanjut. Ini dengan speed read dan write-nya seperti itu. Kita real coba world langsung lah. Real world. Ya jelas dah aku Mas. Belum tentu. Kita coba untuk pengetesan transfer data. Ngopi data. Itu jadi, ada data sebesar 18 giga sekian lah. Ya, 18 giga. Kita copy. Punya Samen berapa? Dan kita langsung stop. Apa punya saya dulu ini? Samen dulu lah. Punya saya ya. Jadi si Axio Hype 1 dengan speed storage tadi yang kencang itu butuh waktu 18 giga itu butuh waktu 5 menit 21 detik. 5 menit loh Mas. Ya. Sudah pindah itu. 18 giga itu udah pindah 5 menit. 5 menit. Punya Samen berapa? 5 menit berapa? 21 detik. Ya. Punya kita berapa? Advan 5 menit. Ya sama-sama 5 menit nih. Ya. 13 detik. Anggap sama ya teman-teman. Bisa. Angka itu penting. Perbedaan angka meskipun cuma sedikit itu tetap poin, Bro. Anggap sama lah. Tidak bisa. Anggap sama lah ya. Tidak bisa. Ya mungkin waktu itu Mas ya. Harddisknya itu sama, kita sama-sama pakai harddisk sama. Aplikasi yang dipakai sama, datanya juga sama. Ya enggak lah. Mungkin Samen waktu ngeklik stopwatchnya terlalu cepat, belum selesai tapi terlalu cepat Mas. Bisa jadi kan? Tidak bisa. Tidak bisa jadi kayak gitu Mas. Tidak bisa. Ayolah Mas. Jadi skornya berapa terus Mas? Oke. Untuk poinnya jadi berapa? Tadi kan udah 5-3 nih poinnya. 5-4 Mas. 5-4 dari mana? Anda menangnya di mana tadi? Oke, poinnya ketambahan 1 di Advan 6-3. Sudah makin jauh ya. Makin jauh. 6 biro? 6-3. 6-3. Masih ada 3. Masih Kita langsung masuk ke suhu sekarang ya. Tes suhu looping R1510 kali tadi. Ya. Kita tes nih. Mana yang lebih dingin suhunya itu yang menang. Oke. Average ya yang dihitung average ya. Langsung average. Oke. Langsung kita masuk ke pengetesan suhunya. Oke, jadi hasilnya adalah
cemen dulu lah Mas ya. Oke. Setelah kita uji tadi, yang Zenbench R15 10 kali itu. Suhunya di average-nya nih, average-nya di 71,38 Celcius. 71. Iya. Walah, panas itu, Mas. Kalau punya Axio ini 7 derajat cuman, Mas. Beku. Jadi untuk suhunya sebenarnya sama teman-temannya, average-nya di 71 juga. Cuman beda di koma aja. Mungkin ada beberapa faktor ya. Kalau suhu kan kita nggak bisa Betul sekali. Tapi di sini Mas kelihatan kalau misalkan di awal pertama looping itu si Soulmate ini emang kayaknya ngebus. Makanya kan tadi sampai berapa skornya 122 ya. Skor 122 ya skornya ya. Nah, itu kelihatan di sini suhunya juga naik. Nah, tapi kalau di Axio ini nggak tahu kenapa itu mulai dari awal sampai akhir dia stabil terus. Stabil situ ya. Mungkin di lock, mungkin nggak tahu juga ya. Ya nggak tahu kita. Nggak tahu. Mungkin minta di update BIOS, kita juga nggak tahu. Dan untuk ya seperti kalian lihat biasanya sih kebanyakan laptop itu modelnya kayak di Advance. Di awal itu tinggi, nanti stabil. Terus. Sedangkan kalau di Axio sendiri enggak ya. Jadi dari awal udah stabil segitu. Dari awal itu kayak yang di ayo ojo naik. Gitu. Makanya tadi kita nggak apa-apa lah kalah. Ini lebih stabil ya kan ya. Saya nggak ikhlas dengan kata-kata nggak apa-apa lah ya. Gitu ya. Nggak ikhlas saya. Ini lebih stabil gitu loh. Kelihatan dari sini. Ada lebih stabil. Ini loh stabil gitu. Ya. Jadi bisa kalian lihat untuk ya diagramnya tuh ya seperti itulah. Bersama lah ya. Betul sekali. Oke. Terus skornya gimana? Skornya ya kita kasih sama lah. Ya. Karena hasilnya ya mirip-mirip ya. Skor. Oke. Skor akhirnya adalah 7 di Advance. 6 Mas. 7 Mas. Tadi sudah 6 Mas. 7 di Advance. 4 di Axio ya. Jauh ya. Ini tinggal 1 Mas. Baterai. Ya. Nah, masuk ke pembahasan baterai dan charger. Jadi untuk baterainya gimana Mas? Oke, untuk saya dulu apa Samen dulu ini? Saya dulu aja. Oke. Dan untuk baterainya ini di Advance Soulmate. Ini sangat penting buat laptop-laptop entry level seperti ini. Untuk kapasitasnya di 5000 mAh. 5000 mAh 38 Wh. 38 Wh. Chargernya berapa Mas? Outputnya 12 volt 2 ampere. Berapa watt? 0,55 ampere. 24 watt. Ya, itu. Jadi untuk chargernya seperti itu. Iya, jadi kalau untuk dari segi baterai nih ya, di Axio secara mengejutkan nih Mas ya. Untuk baterai, dari baterai dulu, ya. Itu sama persis. Sama persis ya, 5000 mAh, 38 Wh. Ya. Kayaknya ini Mas, ini saya menduga-duga. Produsen baterai yang dipakai di Axio maupun di Advance, produsennya sama. Sama. Kayaknya gitu. Karena memang ya ini kan produk lokal Mas. Iya. Ini produksi Jember ini Mas. Ini buker Mas. Baik di Axio maupun di Advance itu untuk baterainya sama persis. 5000 mAh 38 Wh. Dan bukan baterainya aja. Chargernya sampai mana tadi? Ya Mas, ini Mas. Charger CCTV ini Mas. Nih ya. Sama. Nih ya. Modelnya sama persis. Ya cuman beberapa beda lekuan aja sih. Dan kalau dilihat dari dari spesifikasinya itu sama persis Mas. 12 volt 2 ampere. Ini persis sak colokannya koyoke padha koyoke. Colokannya sama. Oh, beda. Beda Mas. Beda. Yang ini Mas. Punya Advance itu lebih kecil. Punya Axio lebih gede. Tapi adaptornya ininya sama persis berarti. Persis, sama persis. Ini kalau misalkan rusak gitu tinggal ganti colokannya aja, beli punya Advance. Bisa. Atau dibolak-balik gitu. Yang beda kan cuma colokannya aja. Dan ini kayaknya juga satu produsen kayaknya. Jadi antar baterai dan charger ini laptop sama persis. Sama persis teman-teman. Mungkin itu aja yang kita tes ya. Iya. Ada lagi nggak yang kita tes? Kenapa kita nggak tes game Mas? Aduh Mas, kasihan laptopnya Mas. Bisa nih main game Mas. Spider Solitaire. Jadi ya gitu ya teman-teman ya. Apakah bisa laptop ini dipakai buat game? Ya game berat ya juga nggak bisa teman-teman. Jadi Valorant bisa Mas? Valorant ya, apalagi Valorant juga nggak bisa Mas. Itu loh. Oke Mas, jadi kesimpulannya gimana setelah kita membandingkan dua produk lokal Pret ini? Kesimpulannya udah jelas. Jelas Advance yang menang. Iya tahu. Tahu kalau Advance yang menang. Laptop ini untuk apa? Khususnya untuk pasar apa? Jadi keduanya ini adalah laptop
entry level yang diperuntukkan untuk kebutuhan standar aja, meliputi Word saja, data-data, pengolahan gitu data, Office dan Zoom, online, nonton, browsing, itu aja. Gitu aja ya. Kalau misalkan kalian minta yang lebih, misalnya kayak buat ngedit, ya jangan berharap bisa. Muwakso Saya pengen Mas beli laptop ini tapi dipakai untuk Adobe Premiere sama After Effects. Jadi sesuaikan teman-temannya dengan kebutuhan kalian, jadilah pembeli yang cerdas. Betul sekali. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kantong kalian. Betul sekali. Itu. Ada rupa, ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Begitu kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi mau menang yang mana tadi skornya sebenarnya laptop ini performanya sama. Betul, sama hampir mirip-mirip lah. Cuman ada beberapa poin ya seperti colokan port yang lebih banyak di Axio ya. Tidak penting ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Dan tadi kita belum bahas garansi ya. Oh ya, garansi. Untuk garansinya di kedua brand ini berbeda. Untuk si Advan ini 1 tahun. 1 tahun. Dan untuk si Axio ini di 3 tahun. 3 tahun. Jadi tahun. Gitu ya, ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Dan juga service centernya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bertanya service centernya gimana kak? Kalau si Axio itu service centernya kebetulan langsung di Bitkom Plaza Jember. Jadi beli ada kerusakan misalkan amit-amit aja, langsung aja kembalikan ke Bitkom Plaza. Gak usah bingung guys, tim Axio itu selalu di backup sama Bitkom. Jadi kalian itu beli nggak khawatir lagi. Beda dengan Oke, untuk yang Advan itu 1 tahun. Pokoknya sampai ente aku tim Axio mas. Service centernya kebetulan bukan di Bitkom Plaza Jember, tapi masih di Jember ya. Masih ada di Jember. Masih ada di Jember. Jadi ya itulah perbedaannya teman-teman gitu. Jadi yang kita tes sudah, yang kita tampilkan juga sudah sangat cukup ya, mewakilkan semuanya. Oh iya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Kita ucapkan minal aizin wal faizin ya, Mas. Maaf gitu. Kalau misalkan saya Mas ya. Ya Mas. Mungkin ada salah kata dari kita untuk brand juga ya. Untuk brand. Mungkin ada salah kata yang mungkin tidak mengenakan. Mohon maaf karena kita sekali lagi adalah mempresentasikan apa yang kalian jual. Betul sekali. Kepada teman-teman penonton biar tahu kebutuhan yang cocok dan yang paling pas dengan laptop yang cocok dan pas untuk kebutuhannya. Gitu. Maksud saya gitu. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, share dan subscribe video ini. Kalau Anda suka dan kalau tidak suka silahkan pulang saja. Oh ya, komen Mas. Komen malah komen. Komen juga penting teman-teman ya. Apalagi nih Mas, aku pengen bandingkan ini lagi Mas, tapi sama sing podo yo, ojo sing kita nggak mau membandingkan yang beda ya. Jadi kalau speknya sama, nah itu enak itu. Betul sekali. Jadi see you on the next video. Until next time and dadah bye. Saya Afat, saya Iqbal Brengos. Kami pamit. Dadah.